الصلاة. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian kitab Fathul Qarib pada malam hari ini. Kita masuk dalam pasal fi ahkamit tadbir. Jadi dalam budak itu ada beberapa sifat merdeka, tapi yang kemerdekaannya itu tidak langsung tapi digantungkan dengan satu hal. Ada nanti mudabar, ada mukatab, itu kemerdekaan seorang budak tapi digantungkan dengan sesuatu. Kita bahas dari mudabar dulu. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamit tadbiri kang tetep ing dalem nerangake pira-pira hukume ka budak mudabar. Wa huwa utawi tadbir, kalau secara lughatnya saja ini tadbir itu apa sih? Wa huwa tadbir lughatan dan lughate iku an-nadharu angen-angen mengangen atau memikirkan fi awaqibil umuri dalam pira-pira pungkasane pira-pira perkara. Jadi yang namanya tadbir itu berpikir tentang akhir dari sebuah urusan, akhir dari sebuah perkara. Nanti bagaimana? Itu tadbir namanya. Berpikir. Maka dalam sebuah keterangan Nabi menyampaikan at-tadbir nisful ma'isyah. Dalam kehidupan ya, orang dalam mengarungi sebuah kehidupan, itu penting sekali itu berpikir, mengangan-angan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Maka begitu pula dalam masalah maisha, dalam masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi pun stabilannya ekonomi itu harus dengan adanya tadbir berangan berpikirlah, mengangan-angan. Di sebelum melakukan sesuatu, keputusan sesuatu, diangan-angan dulu, dipikir dulu. Ini sudah separuh dari ekonomi. Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tanpa diangan-angan, tanpa dipikir, melaksanakan, begitu dilaksanakan, akhirnya terjadi penyesalan. Karena tanpa ada tadbir, tanpa ada angan-angan, tanpa ada berpikir. Tapi hanya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya nafsu itu kebanyakan. Tapi apa yang disampaikan oleh hadis Nabi bahwa ad-tadbir nisful ma'isyah itu bisa menjadi sebuah resep dalam mengarungi kehidupan kita. Memang dalam apa saja perlu adanya tadbir, adanya berpikir. Tapi ini secara bahasa saja. Tadbir secara bahasa itu artinya nadhar, ngangen-angen, berpikir dalam akhir dari sebuah urusan, akhir dari sebuah perkara, akhir dari sebuah keputusan. Itu namanya tadbir. Wa syar'an utawi tadbir ing dalam syariat. Adapun tadbir menurut syariat secara istilahi. Iku itqun merdekaake budak, memerdekakan hamba, anduburil hayati saking sakwise urip. Jadi memerdekakan hamba ketika orang yang memiliki hamba ini kemudian mati, baru kemudian sifat merdeka itu didapat. Itu namanya disebut dengan budak mudabar. Diambil dari kata kalau dubur itu artinya belakang. Artinya setelah kehidupan seorang sayyid ini habis atau meninggal dunia, maka kemudian kemerdekaan itu didapat oleh budak ini. Wa zakarahu lan nutur ing
tadbir sapa al-musannif ki musannif ya qali kelan dawe musannif. Disebut apa? Ki musannif menerangkan tentang mudabar diawali dari sini. Wa man utawi sapane wong siapapun ai wasayyidu tegese sayyid yaitu orang yang memiliki budak Gusti ya. Iku idza qala nalikane ngucap sapa man ketika berkata li abdihi maring budake man berkata kepada budaknya masalan ing dalam umpamane berkata seperti ini idza mitu nalikane mati ingsun ketika saya mati ana tegese ingsun maksudnya saya ketika saya mati fa anta mongko sira iku hurrun merdeka fa anta mongko sira iku hurrun wong kang merdeka. Ada seorang sayyid, ada seorang tuan itu mengatakan kepada budaknya berkata seperti ini, ketika saya nanti mati maka kamu merdeka. Bahwa mengkotai lambut, bahwa mengkotai abad, mengkotai kawulo, ail abdu tegese kawulo, iku mudabbarun jeneng kawulo mudabbar kang den tadbir. Yaktiku kang merdeka sapa abad ba'da wafatihi dalam sakwise wafate sayyid, di mana dia akan merdeka setelah sayyidnya itu meninggal dunia. Min sulusihi saking sepertelone sayyid. Ae sulusi malihi tegese sepertelone bandane sayyid. In kharaja lamun metu sapa abad kulluhu yuskabena abad minas sulusi saking sepertelon. Wa ila lamun ta arah kharaja ataqa mongko merdeka sapa abad minhu saking sulus biqadri ma kelawan kira-kirane barang kharaja kang metu apa ma minat telusi saking persepetelon illam tajzi lamun orang lestari akeh sapa warasatu ahli waris. Nah, ini ada keterangan berikutnya nih. Ini kan hampir sama dengan bahwa si Said itu melakukan wasiat kan sama saja bahwa kamu nanti kalau saya meninggal kamu merdeka. Maka ketika ada seorang sayyid itu berkata seperti itu, berarti sayyid hamba ini menjadi hamba mudabbar. Artinya dia akan merdeka, ya, merdeka setelah matinya sayyid tadi dari sepertiga hartanya si sayyid. Jika si hamba itu keluar dari sepertiga, kalau kau tidak keluar berarti dia merdeka dengan kadar apa yang dikeluarkan dari sepertiga, karena dia itu menjadi seolah-olah kan harta ini menjadi bagian daripada wasiat. Kalau kemudian ahli warisnya ya udah kamu bebas, kita merdeka, ya udah selesai merdeka, karena bagian daripada wasiat. Sementara wasiat itu bisa diloloskan hanya sepertiganya. Ya ini proses hampir sama kayak wasiat karena merdekanya menunggu meninggal. Jadi apa yang disampaikan seolah-olah seperti bentuk-bentuk wasiat. Wa mautai barang dzakarahu kang nutur ing ma sapa al-musannifu ki musannif huwa min syarihit tadbiri yaiku setengah saking jelase akad tadbir, akad mudabbar. Nah, apa yang disampaikan tadi idamitu fa anta hurun itu adalah bagian membuat akad mudabbar yang menggunakan kalimat syarih, kalimat yang jelas. Wa min hulan iku saking syarihut tadbir, termasuk bagian daripada kejelasan pula, jelas syarih membuat akad kawula itu hamba itu menjadi hamba mudabbar. Aktak tuka utai dawuh aktak tuka merdeka ake ingsun ing sira ba'da mauti ing dalam saya mati ingsun. Saya merdekakan kamu ketika saya itu mati. Nanti kamu akan merdeka nih kalau saya mati. Nah, itu juga bagian daripada syarih
bentuk bahwa itu adalah membuat hamba itu menjadi hamba mudabbar. Wa yasihulan sah apa at-tadbiru akad tadbir atau membuat hamba mudabbar bil kinayati kelawan kinayah dengan kalimat yang tidak jelas tapi kinayah, kalimat persemon, kalimat sindiran, aidon halim alih ma'an niyati lah. Kalau kinayah ini ma'an niyati beserta niat. Tapi ini harus dicari niat. Contohnya khala itu ngeculake ingsun sabilaka ing dalanira ba'da mautin dan bisa mati. Saya bebaskan jalanmu ketika saya mati, kamu tinggal pilihlah sana. Nah, kalau kemudian ketika berkata seperti itu dengan niat bahwa dia akan dimerdekakan setelah mati, maka dia menjadi hamba mudabbar. Sekarang perbudakannya sudah enggak berlaku. Wa yajuzulan menang lahu kadue sayyid ai sayyidi tegese sayyid apa ayyabi'ahu. Nah, ketika sudah dibuat menjadi hamba mudabbar ini, tapi sayyid masih punya hak untuk menjual. Apa ayyabi'ahu yang to adol sapa sayyid ing abad mudabbar. Apa ayyabi'ahu yang to adol sapa sayyid ing mudabbar. Ail mudabbar tegese ing kawula mudabbar. Jadi ketika sudah diakadkan menjadi atau dijadikan hamba itu sebagai hamba mudabbar, itu sayyid masih punya hak untuk menjualnya. Fi hali hayatihin dalam nalika tingkah uripe sayyid, ketika selama masih hidup boleh dia menjual. Wa batolalan batal menjadi batal. Apa tadbiruhu tadbire abad mudabbarnya abad ini, mudabbarnya budak. Walahu lan iku kaduwe sayyid aidan hale malih at-tasarrufu ta ika tasarrufi dalam abad bikul lima kelawan saben barang yuzilu kang ilangake apa mak al milka ing kepemilikan kahibatin kaya hibah bak taqobdihan dalam sawisan nampane hibah aujak luhu atau ndadekake ing abad sedekon ing dadi mas kawin. Termasuk ini bagian daripada budak mudabbar ini nanti bisa batal ketika sayyid ini melakukan transaksi budak itu dijual. Ketika sayyid ini masih hidup, kemudian budak mudabbar ini kemudian dijual, secara otomatis tadbirnya atau menjadi mudabbarnya itu batal. Begitu pula sayyid ini boleh untuk melakukan tasarruf, yang mana tasarruf itu menghilangkan kepemilikan, yaitu dengan memberikan budak itu kepada orang lain karena menjadi hibah, atau dijadikan hamba sahaya itu dijadikan sodak, dijadikan mas kawin bisa. Itu otomatis tadbirnya juga rusak, menjadi rusak. Wa tadbiru tawi tadbir sing jenenge tadbir iku ta'liqu atqin iku ta'liqu itqin menggantungkan kemerdekaan bisifatin lawan sifat. Yang jenenge tadbir itu menggantungkan kemerdekaan dengan sebuah sifat. Fil adhari dalam qaul ka adhar, tadbir itu memerdekakan seorang hamba dengan sifat, yaitu adanya maut. Menurut qaul yang adhar seperti itu. Wa fi qaulin lain dalam sedene qaul wasiyatun utawi tadbir iku wasiat lil abdi maring abd bi'itqihi kelawan merdekaane abd. Menurut satu qaul bahwa yang namanya tadbir itu sebenarnya wasiat bagi seorang hamba untuk kemerdekaannya. Fa'alal adhari mongko nalikane lumaku ingsun ing kaul kang dohir, kalau kita mengikuti kaul dohir bahwa tadbir itu adalah tadi yang menurut kalau adhar yaitu bahwa yang namanya tadbir itu adalah takliku itkin bisifat, memerdekakan hamba dengan adanya sifat. Lau ba'ahu lamun to adol ing abd sapa asayyidu sayyid, jikalau kemudian hamba itu dijual oleh sayyidnya,
summa malakahu mongko miliki sayyid ing abad lam yaud mongko ora bali apa tadbiru sifat tadbir tadi fil madhabin dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi menurut kalau yang Azhar bahwasanya tadbir itu kan disebut sebagai memerdekakan hamba dengan sifat. Menurut kalau Azhar. Ketika mengikuti kalau itu, jika kemudian di tengah perjalanan seorang sayyid itu menjual, kan boleh menjualnya ya, dijual si sayyid ini dijual. Setelah lepas menjadi terus sayyid ini kemudian menjual sana muter-muter suatu saat datang lagi mungkin ke pasar atau membeli lagi. Ternyata yang dibeli itu adalah budak yang itu sama yang tadi yang pernah dijual dulu itu kembali lagi. Maka sifat tadbirnya tidak ikut kembali karena sudah rusak awal ketika begitu dijual. Tidak kok kemudian begitu loh kamu lagi yang saya beli. Oh udah berarti saya si hamba berarti nanti kalau Tuhan meninggal saya otomatis merdeka kan? Enggak seperti itu. Harus ada perkataan lagi yang soreh menjelaskan bahwa dia itu memang benar-benar menjadi kabulah, menjadi budak mudabbar. Kalau tidak, maka tetap dia menjadi budak murni. Artinya ketika yang punya itu meninggal, maka dia menjadi termasuk daripada harta waris yang akan dibagi kepada warosah atau ahli waris. Dia menjadi warosah yang mana akan dibagi kepada ahli waris. Wa hukmul mudabbari utai hukume kawula mudabbar fi hali hayati sayyidin dalam nalikane tingkah uripe sayyid. Hukumnya budak mudabbar pada saat hidupnya sayyid iku hukmul abdi koyo hukume budak alqini kang murni. Ya persis seperti hukum daripada budak murni. Ketika budak mudabbar ini si sayyidnya belum meninggal, belum mati, dia tetap hukumnya menjadi budak seperti budak murni persis. Menjadi merdeka soten, menjadi merdeka tapi ketika si sayyid atau ya tuannya itu meninggal. Wahina idin lan dalam nalikane iki hukmul abdil qin takunu mongko ono apa aksabul mudabbari pira-pira penghasilane kabula mudabbar iku li sayyidi kadhe sayyid. Oleh karenanya ketika kemudian si budak ini ternyata budak yang cerdas yang produktif bisa menghasilkan penghasilan, maka penghasilannya budak mudabbar ini tetap menjadi hak miliknya sayyidnya, hak miliknya tuannya. Karena seperti persis dengan budak murni sebelum tuannya itu meninggal. Wa in qutila lamun to den pateni sapa mudabbaru budak mudabbar. Ada seorang budak mudabbar kemudian saat dibunuh dia. Fali sayyidi monggo kudu sayyid al qimatu regane. Maka sayyid ini bisa meminta ganti rugi karena dibunuhnya budak mudabbar ini yang berhak untuk menerima ganti rugi sesuai dengan harga budak tersebut. Nanti sayyidnya berhak untuk harga itu. Kuti atau tentu kalau soal mudabbaru budak mudabbar itu diputus dipenggal tangan kaki katakan. Maka fali sayyidi mongko iku sayyid al arsyu tawi nambali. Harus nambal. Harus nambal di sini ya ganti rugi lah, ganti rugi. Waya qalan tetap apa tadbiru sifat tadbir bihalihi kelawan tingkah tadbir. Waya qalan tetap apa tadbiru sifat tadbir bihalihi kelawan tingkah tadbir. Ketika kemudian dipotong tangan, maka sayyid itu kemudian harus memberikan ganti rugi dan sifat tadbirnya itu tetap dengan seperti biasa. Wa fi batin nusakh lan iku dalam sebagian nusakh, dalam satu nusakh wa hukmul mudabbar utai dawa hukmul mudabbar menggunakan kalimat hukmul mudabbar. Wa hukmul mudabbari utawi hukume kawula mudabbar utawi hukum dari budak mudabbar fi hayati sayyidihi
ing dalam tingkah uripe gustine mudabbar iku hukmul abdi kaya hukume budak alqin kang murni. Ya, kembali lagi bahwa hukumnya budak mudabbar selama sayyid ini belum meninggal, belum mati, maka otomatis dia tetap menjadi budak murni. Hukumnya seperti budak-budak murni secara umum. Faslun fi akamil kitabati wallahu a'lam. Insya Allah dua atau tiga pertemuan 3 minggu lagi lah kita khatamkan. Besok mukatab, kemudian umul walad, ummahatul aulad. Ini nanti terakhir, nanti mudah-mudahan dengan tujuan musonif ini menggunakan penutup dengan menggunakan babul itqi, kitabul itqi, yaitu tentang memerdekakan hamba. Tafaul, mudah-mudahan kita semua juga dimerdekakan oleh Allah, dimerdekakan dari neraka. Artinya kita menjadi orang-orang ahli surga. Amin Allahumma amin. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.